Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan lebih lanjut, seperti biasanya ada yang bersedia untuk berdoa terlebih dahulu. Baik. Baik. Sebelum memulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ya, sebelumnya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran anak-anak di sini, sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini adalah kegiatan dengan kelompok. Nah, sebenarnya Ibu dan Ibu menjelaskan bahwa bimbingan kelompok ini adalah bimbingan yang tentunya bersifat kelompok, dan pada bimbingan ini kita akan belajar membahas tentang isu sosial atau isu yang ada di sekitar kalian. Nah, tentunya bimbingan ini bertujuan supaya anak-anak bisa untuk memahami dengan baik isu sosial yang ada serta susah. Nah, nanti teknisnya atau pelaksanaannya yaitu ada 4 tahapan. Tahap awal yaitu yang ini sekarang saat ini, tahap pengalihan nanti, ya, terus yang ketiga adalah tahap ini, dan yang terakhir adalah tahap pengakhiran. Nah, nanti tentunya di sini Ibu akan minta untuk kalian pastinya aktif dalam diskusi ketika nanti dimulai, dan kalian juga bisa mengikuti kegiatan secara keseluruhan. Otomatis nanti anak-anak bisa saling berbagi dengan teman-temannya berdiskusi bersama atau mengungkapkan argumentasi kalian masing-masing. Nah, nanti pastinya kalian bisa saling menghargai, saling menghormati, dan kalian bisa ikut menyimak baik-baik. Baik, bisa? Nah, nanti ini kita akan lakukan bimbingan kelompok 30 menit. Apakah disetujui? Setuju. 30 menit ya, kita bertengah-tengah 30 menit. Nah, baik, sebelum kita mulai, kita topiknya perkenalan. Walaupun kalian sudah saling kenal sama lain, tetapi itu akan diperlukan. Nah, caranya kita akan berkenalan dengan permainan. Namanya adalah siapa saya. Nanti caranya adalah tetap konsentrasi. Ya, saya Sofi. Ya, tangan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke paha. Nanti pertama adalah saya Sofi. Itu ya, kita cobain. Nama tepuk konsentrasi. Saya Sofi. Tidak ada, tapi nanti adalah pertama dari diri sendiri, kedua adalah orang yang sebelumnya sudah dikenal diri. Nanti kalau itu dulu, berarti orang selanjutnya harus menyebutnya nama dia dan nama ibu. Ya, saya contohnya siapa? Gafar ya? Ya, saya Gafar, dia Sofi, saya gitu seterusnya. Nanti gerakan ini tetap. Jadi nama kita dulu baru nama sebelumnya. Iya. Nah, tujuannya nanti supaya kalian saling mengenal satu lain. Keputannya tetap ya, nggak boleh berarti sampai di ujung. Oke, sudah. Ayo, mulai ya. Oh, boleh. Coba ya. Tepuk konsentrasi. Nggak bingung ya. Tepuk kanan, detik, kiri, bilang. Fokus ya. Tepuk konsentrasi. Kopi. Konsentrasi ya. Dulu. Nanti ibu baru selanjutnya. Nanti mulai dari kanan aja ya. Kayaknya Adil masih bingung. Oke, baik, terima kasih ya. Ayo, tepuk konsentrasi. Saya Sofi. Saya dia Sofi. Saya lagi. Dia Gafar. Saya Gendis. Dia lagi. Saya Alisa. Dia Gendis. Saya Alisa. Dia Alex. Saya Jaja. Dia Eka. Saya Fatih. Dia Zada. Iya, Pak. Oke, sudah saling mengenal kan? Baik. Nah, tentunya kalau ibu kembali ingatkan, nanti tentunya BKP ini teknisnya sama, yaitu kalian saling berdiskusi, ya saling mendengar sama lain serta aktif. Nah, nanti tentunya ibu menggunakan teknik
adalah talking chip. Dimana kita nanti talking chip itu jelaskan lebih lanjut nanti. Yang pasti nanti kita menggunakan media sticky notes. Nah, terus sekarang sudah mulai siap. Kemudian handphone boleh diletakin, ya boleh diletakin. Jadi biar fokus, gak ke distract apapun ya. Oke, nah, jelas. Oke, nah baik. Nah, anak-anak ketika berkafe itu ada beberapa banyak hal, contohnya yang bisa kita pelajari isu-isu, apapun itu banyak sosial. Nah, seringkali di BKP itu kita bisa membahas tentang seperti toxic friendship atau kita kenal teman yang beracun atau tidak sehat. Nah, ada lagi tentang terkait dengan prokrastinasi atau penundaan. Bahkan ada lagi apa yang kalian tahu? Bullying bisa ada lagi. Saya bullying boleh apa lagi? Apa Pak? Apa? Ada? Apa? Tentang munafik mungkin lebih tepatnya ya toxic friendship ya. Oke. Dan masih banyak lagi. Nah, tentunya pada pertemuan ini kita itu akan membahas tentang apa yang lalu kita ya tentang hubungan pertemanan yang sehat. Nah, karena ada yang tahu kenapa penting kita bahas ini? Ada siapa? Menjaga kerukunan. Ada lagi? Kita sebagai teman bisa dan teman yang sehat. Benar? Penyampaian saya Saling menghargai, saling punya relasi. Jaga relasi apa? Menjaga dengan boleh, semua nggak ada yang salah. Jadi kali ini ibu membahas kenapa topik hubungan yang sehat itu penting kita bahas. Pastinya yang pertama adalah fokus. Yang pertama adalah karena kita hidup itu saling berdunia dan kita nggak mungkin saling membenci, benar. Terus yang kedua, untuk menghindari adanya perselisihan, salah satunya ada bullying. Mungkin dari kalian semuanya jadi dengan sehat itu boleh. Tiga, supaya kita tahu apa ya kalian bisa untuk memahami bagaimana satu sama lain gitu. Nah, tentunya kalian udah tahu kita akan bahas topik ini. Pastinya ibu punya sticky notes. Nanti sticky note nih, ibu nggak pernah main karena kita puasa ya, jadi tidak menggunakan pemain. Nah, ibu sticky notes ini ibu bagi tiga. Nanti dibagi tiga ini kalian boleh menjawab dan kalian kita diskusi dan kalian menjawab ini dengan cara nanti setelah itu ya paham dong kan? Nah nanti tenang contoh, nanti kita ada beberapa topik yang kita bahas yaitu satu pengertian dari toxic friendship, dua mulai dari hubungan pertemanan sehat, tiga ciri-ciri pertemanan yang sehat seperti apa, empat manfaat, dan yang terakhir adalah bagaimana cara membangun hubungan pertemanan sehat. Nah dari topik itu nanti kita akan berkulas satu persatu dengan bagian ini. Nah tentunya nanti pasti tahu kan dibagi tiga, setiap orang punya kesempatan. Kita mau menjawab, angkat tangan, nanti ada yang habis. Ketika ada habis, ternyata masih kita kasih kesempatan. Semua nih kita kasih kesempatan, kita setuju mau pakai lagi atau enggak. Kalau enggak ya sudah. Selagi topik itu sudah habis. Oke, kita bahas. Nah nanti kita akan bahas. Jadi mungkin teman-teman bisa kita akan belajar bersama tentang. Oke, baik. Nah, ibu ambil. Nanti apa tadi topiknya? Terus manfaat dan terakhir cara. Kita akan belajar dengan membahas sekalian dengan saya. Jadi satu hal yang bisa ibu jelaskan bahwa di sini kita tidak akan membahas tentang kita masalah yang kita melainkan yang ada itu lingkungan sosial. Lebih dibantu baik. Ini di sini ini kopi, tiga ya. Jadi dua sekali, jadi bisa. Mau kan? Mau semua? Boleh. Oh semua. Oke, nanti kita. Nah,
sekarang pastinya kita bahas lagi. Kita kan seringkali menemui ya dengan toxic friendship atau kita bahasakan dengan mudah adalah lingkungan pertemanan. Seringkali kalian circle-circlean pasti kan? Circle atau lingkungan pertemanan. Nah, menurut kalian ini sehat atau enggak? Enggak sehat. Nah, jadi ibu mau tanya dari kalian, nih, apa sih yang kalian pahami tentang pertemanan yang tidak sehat? Boleh? Boleh dikatakan dulu, boleh. Nah, Saling ngomongin dari belakang. saling ngomongin dari belakang. Berbicara buruk tentang temannya sendiri. Oke, baik. Ada lagi? Boleh. Mukanya juga buruk. Mukanya dua. Contohnya kayak misal aku teman sama Pak E, terus kita ngomongin Alek. Nah, terus aku sama Alek ngomongin Pak E. Oh, apa dua lagi? Nah, gimana ada? Apa? Baru ucapan apa yang mungkin terbaik perasaan di Bukan perasaan hati. Lagi, ada lagi. Oke, baik. Itu akan kalah saing. Kalau misal kita lebih pintar atau lebih dari mereka tuh sudah sirik tuh. Oke. Lagi, kamu juga baik, boleh. mengajak ke hal yang negatif. Bener. Oh, iya. Sudah. Oke, baik. Siap. Oke, jadi tadi sudah disampaikan ya dari kalian bahwa pengertian dari teman atau toxic friendship atau teman yang berbuat jasa itu benar, bahwa yang pertama tadi dapat kesimpulan adalah hubungan pertemanan yang tidak sehat atau toxic friendship adalah hubungan yang dimana kita tidak saling menguntungkan, tidak searah, dan yang pasti adalah hal ini justru membawa kita ke dampak hal yang negatif. Nah itu, jadi toxic friendship ini perlu kalian ketahui bahwa lingkungan pertemanan yang tidak sehat itu perlu kita antisipasi gitu, atau perlu kita hindari. Nah ini jadi secara garis besar, boleh fokus tadi? Boleh. Secara garis besar, toxic friendship ini adalah dimana lingkungan atau kelompok kecil ya, atau bisa jadi kelompok besar itu memberikan pengaruh yang negatif. Kalau bahasa mudanya itu adalah circle, itu salah satu contohnya. Nah, circle yang negatif adalah circle yang memiliki impact buruk untuk anggota kelompoknya itu sendiri. Gitu. Nah, sekarang kita udah tahu dari apa tadi toxic friendship artinya, ada yang tahu pengertian hubungan yang sehat itu seperti apa? Go, gimana Pak? Caranya saling mensupport. Terus ada lagi? Gimana? Saling membantu semakin susah. Saling bantu satu usaha, Selalu solid. selalu solid. Lagi? Ya, siapa? Gimana? Menguntungkan satu sama lain. Menguntungkan satu sama lain. Jadi kesimpulannya itu benar. Hubungan pertemanan adalah hubungan yang saling adanya timbal balik. Lawannya dari yang tadi apa? Toxic friendship. Jadi adanya hubungan timbal balik. Ada hubungannya saling feedback, benar, menguntungkan, saling menghargai. Ada unsur itu. Ada yang lagi apa? Saling membantu. Dan ini adalah saling mendukung. Nah, hubungan pertemanan itu pastinya kalian dalam satu kelas nih saling mendukung, saling menghargai satu sama lain, menghargai. Nah, sekarang ibu ingin tahu ciri-ciri pertemanan yang sehat itu gimana? Gimana? Jika selesai berbagi. Ada konflik saudara lainnya? Waktu kita kesusahan tuh mereka selalu ada buat kita. Mereka ada lagi? Saling menghargai teman. Saling menghargai dan mendukung. Sudah. Oh, gimana ya? Tidak sepakat semua satu sama apa? Saat tidak ada sesuatu. Tidak ada. Betul. Hubungan yang paling sehat ya, yang pastinya adalah saling menghargai. Kenapa? Saling menghargai itu penting. Kenapa? Saling menghargai itu penting. Karena kalau kalian saling menghargai, itu pastinya kalian memahami perasaan teman kalian. Iya, memahami. Menjaga perasaan, benar lagi. Satu sama lain. Nah, ciri-ciri orang yang berhubungan sehat ya.
Itu nih ada teman yang berusaha, kalian bisa memposisikan, kalian nggak akan judgement atau kata lain, kalian akan langsung oh seperti ini enggak, tapi kalian oh bagaimana kalau di posisi teman kita, itu nggak enak. Kalian akhirnya mencoba untuk merangkul, mencoba untuk memberikan empati, ya, pasti kejujuran, jujur, jujur, yaitu kenapa jujur, kenapa dia tahu jujur. Kalau jujur bisa Coba ya, jujur itu penting dalam sebuah pertemanan. Kenapa? Ketika kalian jujur, kalian akan berusaha untuk transparan atau berusaha untuk pada teman. Gak ada yang namanya ngomong di belakang. Gak ada yang namanya kalian akan saling susuk menusuk kalau ada anak zaman sekarang. Gitu. Nah, jujur, tapi kejujuran yang sehat itu adalah kejujuran yang kalian gak memaksa kebenaran. Memaksa itu yang membuat kehendak. Sebagai contoh, siapa? Alisa cerita ke Fai, ya, Alisa cerita ke Fai tentang masalahnya. Sebagai Fai, apa yang harus dilakukan? Mendengarkan, berbicara supaya diputuskan. Bagi bisa menjaga kerahasiaan, benar, menjaga kerahasiaan. Yang terakhir adalah tidak memaksakan. Nanti Pak kalau Alisa cerita, nggak boleh, kamu ada batasan, itu nggak boleh mengulik secara luas jika Alisa berteman. Tuh, lagi sekarang, lagi manfaat sih, kenapa? Ayo, manfaat pertemanan yang sehat. Betul, ya. Tidak ada konflik. Kenapa? Soalnya kalau Indonesia itu konflik kok. Tidak konflik. Damai. Mungkin yang lain dari apa? Dari mulai. Bisa Ini lagi, yang lain. Baik, ada. Tapi kan ada. Manfaatnya adalah benar dan dapat sampaikan sekali. Kalau kalian nggak bisa mengambil positif dari teman, kalian akan merugi. Sebagai contoh, ketika kalian saling berteman, kalian akan terjerumus. Kalau kalian berteman dengan orang yang apa yang akan didapat? Terjerumus contohnya dengan tawuran, itu lagi rokok di kamar mandi, lagi mokel, cabut apa ini? Cabut sekolah, bener. Jadi manfaatnya adalah kalian harus pintar-pintar dalam memilih teman. Kalau kalian sampaikan nanti semoga upgrade seperti yang gimana? Ayo, dijelasin. Boleh tak menjadi benar? Benar. Bisa dijelasin gimana? Yang upgrade yang lebih baik itu gimana? Kayak misal yang dia sama teman ini, Ini siapa? teman yang dulu itu kayak cabut-cabutan gitu terus sekarang jadi kayak udah merasa tuh jadi baik, jadi konsekuensi di kelas. Lagi, ya. Mau nambahkan dari yang lain? Gak lagi, boleh. Bener ya, mengambil juga ya. Lihat temen yang ada reaksi gitu, nanti aku ke kanan. Oke, lagi, boleh. Menurut aku tuh kayak misalnya aku awalnya udah suka kayak yang nakal tuh, intinya kan bisa milih yang mana yang mana yang sih. Misalnya aku awalnya udah sampai yang pindah-pindah itu, aku masih bisa di sini sana pindah gitu. Ada yang mau menambahkan? Mbak Reza. Ya. Jadi nggak harus pindah sih. Maksudnya ngajak teman-teman yang baru biar sih balik. Oke, jadi udah tadi disampaikan dari yang sudah ditambahkan ya, bahwa teman yang baik positif
itu bisa membantu memberi diri. Jikalau Megawati maunya jadi seorang yang apa? Punya apa menjadi Pak? Kontraktor. Jadi kontraktor, nggak ada rasa ini satu sama lain. Kalian nggak ada. Tapi supportif. Kalaupun ada, adalah kompetitif. Artinya apa? Berjuang bersama tetapi secara sehat. Ya, tidak ada unsur menjatuhkan. Apa ya? Tidak ada unsur menjatuhkan sama lain. Jadi kompetitif secara sehat. Contoh lagi, lagi update diri lagi. Pak, kita mau menjawab. Kenapa? Ada lagi, terus banyak. Ada mungkin menjadi kalian manfaatnya. Ada apa? Tapi ada masalah kalian apa ada yang mendukung. Pentingnya teman adalah mendukung. Kalau kalian gak punya teman, apa? Depresi bener. Saling menang kesepian Ya, hilang arah. Lagi bingung. Banyak masalah. Merasa dikucilkan jadi iya benar semua karena kalau kalian nggak punya teman itu pasti kalian akan seperti ya isolasi diri, tertutup, introvert, stres, gak akan cerita, gak akan tugas itu kelas berat kalian karena gak ada yang bisa bantu ya gak ada yang ngasih solusi jadi itu pasti gila kalau kalian bisa menjalani banyak sih stres kalau gila kalau ini berat karena jadinya kalau ibu lihat itu kok habis ya mau nambah lagi yuk sampai gue ya ya kita kosong udah kosong itu berapa? Oh, satu lagi tadi ada semangat sekali. Jadi dari Zara juga itu. Oke, berapa? Udah. Mana nih? Sudah nggak oke. Baik, nah sekarang yang terakhir. Cara membangun hubungan yang sehat versi kalian. Ayo, gimana? Gimana dulu? Ya, jadi dulu. Saya dulu. beda-bedakan teman. Tidak membedakan teman. Kalau ada salah komunikasiin. Dari komisi Tidak beri teman. dan apa? Tidak beri teman. Tidak beri teman. beri solusi Saling memberi solusi. Tidak dari solusi keluar lagi. apa itu yang baik Menjadi pendengar yang baik. Iya, benar. Lagi. Apa? Saling membantu. Lagi ada. Oh, udah. Lagi nggak ada? Tapi ada kok. menjaga perasaan Saling menjaga perasaan. Saling menjaga rahasia. Lagi, udah. Wibit. jika ada masalah dibilangkan legislasi salah Secara sehat. Apa gambar boleh yang keras? tidak saling menentukan. Tidak saling menjatuhkan. Tidak memaksakan kehendak teman. Tidak memaksakan kehendak teman. Sudah. Oke, sudah. Nah, jadi cara membangun mindset itu adalah dengan cara yang pastinya. Satu, mengakui kesalahan ataupun kekurangan diri sendiri. Kalau memang kalian ada salah, minta maaf. Berani untuk minta maaf. Karena orang yang minta maaf itu nggak akan merasa rendah. Yang pertama. Kedua, memahami keunikan teman. Minta teman, kita contoh ya, Rafika pendiam. Bukan berarti Rafika adalah orang yang nggak mau bergaul. Jadi memang dia adalah orang yang pendiam. Tiga, tidak saling membedakan. Ya, yang seperti tadi sampaikan, yaitu kalau misalnya ada teman yang pendiam, diajak, dirangkul. Jadi bukan berarti karena kita bukan sefrekuensi ya, kalian akhirnya nggak boleh. Kalau yang cowok-cowok adalah beberapa orang yang mungkin introvert. Tapi kita bertiga ini kita berpakat. Kita sudah saling mengenal dia. Dia yang dunia tentu bisa bicara dan mau bersosialisasi. Jaga artinya itu adalah hubungan pertemanan yang sehat. Ada lagi ya, intinya udah boleh. Intinya itu adalah contoh bahwa adalah tidak boleh akan diajak temennya lagi apa yang tidak apa tadi.
dengan eksplorasi itu. Ya sih mas nggak boleh. Terus nggak boleh mendapat tugas juga. Dan yang pasti bedakan dari dan Tidak membedakan data. ya itu adalah satunya. Tidak boleh membeda-bedakan. Belajar untuk berempati terhadap teman. Kalau teman terluka, coba tanya. Kalau teman sakit, coba diperhatikan. Jangan menganggap semua teman adalah musuh. Ya, harus saling untuk terbuka satu sama lain, jujur. Terus membangun komunikasi yang baik. Setelah itu banyak. Jadi tentunya kalian bisa dari sekarang, dari yang masalah-masalah toksik, prinsip dan sebagainya, kalian punya untuk bagaimana untuk membangun komunikasi. Oh yang terakhir, jika ada teman yang memang memiliki dampak buruk, kalau memang tidak bisa kalian bantu memperbaiki, ya menghindari yang menjauh karena tujuannya supaya kalian tidak terpengaruh gitu. Nah sekarang kita main games dulu. Oke, main games dulu. Nah main gamesnya adalah susun abjad membentuk kata. Akan mengambil satu-satu. Satu. Nanti kalian akan membentuk sebuah kata yang kalian diskusikan dalam waktu 30 detik. Sebanyak-banyaknya. Oke, sebanyak-banyaknya. Contohnya sebenarnya. Ini kan ada hurufnya. Ada S, L, dan lain. Contohnya yang satu. Sel, selah, rasa, ratu, dan lain sebagainya. Jadi membentuk kata. Jadi bebas dari kalian sebanyak-banyaknya dalam waktu 30 detik. Oke, coba diambil. Oh. Ini perorangan dulu. Ini nanti kalian bekerja sama. Boleh berdiri dulu. Contoh nih. Satu. Coba bentuk satu mana? Satu. Nanti adanya kesana ya. Nanti. Ya. 1, 2, 3. Ratu. Harus berjam dulu. Lagi. Jadi, sudah, Oke, dari yang dilakukan apa ada yang bisa dilakukan? Apa yang sudah diperoleh dan apa yang sudah dilakukan? Mana? Selama kita main games tadi, kita memperoleh yaitu kerjasama dan komunikasi, membantu kompak. Ada lagi dari yang kalau dari materi ada yang bisa menunjukkan? Benar ya? Benar ya? Boleh. Yang aku ambil dari materi itu kita bisa dari pertemanan yang mana pertemanan yang sehat, mana pertemanan yang gak sehat. Yes. Jadi dari kesimpulannya adalah bahwa dari materi kita relevan dengan games yang tadi. Tujuannya apa? Supaya kalian kalian dapat memahami dengan baik hubungan yang sehat. Tentunya kalian juga bisa saling membantu bahkan saling bekerjasama dalam pertemanan. Dan tadi dari ini hal itu kalian bisa saling menjaga, saling membantu dan manfaat lain. Ada yang bisa memberikan kesan dari kesan kita hari ini? Silakan. Ayo siapa? Kalian siapa yang lain? Pratika.
boleh. Nggak boleh. Pesan untuk ini. Kegiatan hari ini mungkin dari teman-teman juga buat kesannya boleh. Karena tadi itu Segera. Tahu nggak? percaya diri. Percaya diri. Gue percaya malu. Oke, fokus yang lain fokus kan biar ketika ini bisa baik ya. Itu bisa tahu tentang diri itu. Oke, jadi kita sudah tahu ya. Nah, karena sudah di penghujung ya, Iya. di penghujung kegiatan kalian juga udah tahu banyak hal, sudah semangat dan sebagainya. Oke, dan nanti kita akan lakukan mungkin pertemuan selanjutnya yang membahas topik yang berbeda sebagainya nanti terkait evaluasi. Ya, evaluasi, nanti ibu sharing seperti biasa di grup aja ya. Nanti terkait bagaimana kegiatan dan pemahaman kalian. Oke, karena sudah ada apa? Mau menyampaikan? Kan beda ya. Karena ya Pak Junda, ini kita tutup dulu ya. Oke, baik. Nah, kali itu ada yang mesti doa? Radit, boleh. Sebelum kita menutup kegiatan ini, marilah kita berdoa. Doa cukup. Oke, baik, terima kasih atas kegiatan dan partisipasinya. Hari itu semoga ini yang kita pelajari atau kelas ini bermanfaat dan kalian bisa menerapkan dan tentunya tetap jaga kekompakan, tetap jaga pertemanan dan apapun itu terima kasih banyak. Semoga setelah ini kalian bisa mengoptimalkan dan menjaga yang sudah kita pelajari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.